Halo guys, kembali lagi sama gua di sini. Di video ini, gua bakalan ceritain bahwa nggak ada kesuksesan yang terjadi begitu aja. Nggak di Microsoft, nggak juga di dunia yang digerakin sama data, uang, dan kontrol. Mereka dikenal sebagai raksasa teknologi, yaitu pencipta Windows. Mereka itu penjual paling masif, paling besar di dunia. Tapi, apa yang terjadi kalau sebagian kesuksesannya itu dibangun melalui rapat-rapat yang tidak tercatat, yang dilakukan di malam hari ketika dunia sedang tertidur lelap, dan yang dihadiri sama orang-orang yang gak pernah muncul ketika sesi rapat siang hari. Nah, di sini nih, gue bakal ceritain kisah tentang file penjualan terlarang dari Microsoft. Forecasting that there'll be software stores just like their record stores today, and that there'll be thousands and thousands of those. And I think I'd have to agree with that. Tomorrow we'll take a look at the home computing phenomenon and find out what the future holds. Hello, I'm Bill Gates, chairman of Microsoft. In this video, you're going to see the future. It used to be difficult for personal computers to do more than one thing at a time. Pada awal tahun 1980-an, Microsoft itu masih kecil banget. Tapi mereka gak pernah tuh ngelakuin yang dilakukan sama kompetitor mereka. Mereka mulai menjual ke produsen-produsen besar. Bukan lagi di rumah tangga aja. Terus, setiap komputer yang keluar dari Dell, HP, dan IBM udah otomatis pakai Windows. Mereka ngejual lisensi, bukan produk lagi. Menurut dokumen internal lama, dokumen yang gak ada nama pengirimnya, strategi itu dicetuskan bukan dari sesi rapat siang hari, tapi lewat sesi privat. Yang dilakukan itu pada pukul 2 dini hari. Gak ada peserta yang diundang, dan gak ada agenda yang dicatat. Inilah benih pertama yang disebut oleh orang-orang sebagai file penjualan terlarang dari Microsoft. Nah, mulai dari situ, tim sales baru itu dibentuk. Tim sales itu bernama Enterprise Sales Team. Mereka bukan cuma sekedar jualan software, tapi mereka nyusun sistem juga. Beberapa karyawan menyebutkan adanya kode aktivitas bernama Midnight Push. Sebuah inisiasi yang besar. Sebuah strategi override yang dilakukan di luar jam kerja. Sebuah inisiasi yang besar. Sebuah strategi override yang dilakukan di luar jam kerja. Dengan sinyal, bukan email. Dengan agenda tanpa nama. Dan mulai dari situlah, file penjualan terlarang Microsoft itu digulirkan. Pelan, senyap, dan sistematis. Tim sales Microsoft nggak jualan kayak perusahaan lain. Mereka itu pakai satu metode yang bernama solution selling. Sebuah teknik yang bukan cuma sekedar presentasi, tapi juga pendekatan secara menyeluruh. Namun, dari dokumen bocoran tahun 2022 yang bocor di Dark Web, metode itu dimodifikasi melalui AI internal mereka yang bernama M.X47. Tidak diketahui siapa pembangun sistem itu, tapi semua pola kerja itu terhubung ke dalam sebuah file yang bernama file penjualan terlarang Microsoft. Sesi daring rahasia ini konon bisa diakses kalau lu udah mencapai target penjualan tertentu dan bersumpah gak akan mencatat satupun pembahasannya. We realised that we needed a global cloud provider, and we went out to the marketplace to look at some of those partners. Masuk tahun 2010-an, Microsoft mulai memperkenalkan Azure. Mereka itu tujuannya untuk menyaingi AWS, mengalahkan AWS. Tapi mereka gak pernah tuh kayak berperang secara terbuka, secara terang-terangan. Mereka menyusup lewat sistem internal lama mereka. Dan setiap klien yang pakai SQL, Office, dan juga Windows, mereka ditawarin tuh jalan pintas ke Azure. Dalam file internal lama yang bocor, muncul satu istilah yang bernama Shadow Migration Sessions. Rapat internal tengah malam yang cuma dihadiri sama satu penentu jalur. Semuanya full direkam, tapi gak ada satupun yang muncul dalam server umum. Dan itulah fondasi terkuat dari file penjualan terlarang Microsoft. Microsoft itu gak cuma jualan aja, tapi mereka ngikat juga semua klien mereka dalam kontrak jangka panjang. Dan sistem mereka itu bikin semua perusahaan-perusahaan itu ngerasa gak bisa lepas. Dan
Setiap akun-akun yang besar itu dijaga sama satu orang, bukan tim, tapi satu orang yang selalu ada, selalu bisa hadir, bahkan di luar jam kerja. Beberapa klien itu bilang mereka selalu tahu apa yang kami butuhkan, bahkan sebelum kami meminta. Dan anehnya lagi, banyak interaksi krusial dalam penawaran itu terjadi saat malam, saat di luar jam operasional. Di saat dunia korporat harusnya tertidur, disitulah tercipta file penjualan terlarang Microsoft. Microsoft pakai AI, pakai CRM juga, tapi mereka nggak pernah menghapus manusia, tetap pakai manusia, tapi bukan manusia sembarangan. AI Microsoft mencatat beberapa sinyal, kayak pola klik, jenis presentasi yang disukai, bahkan mereka itu tahu email terakhir yang diketik sama klien sebelum deal. Semua itu dianalisis lewat sistem prediktif internal mereka. Sistem yang cuma bisa dijalanin dalam satu kode input manual. Kode rapat malam. Yang anehnya, semua itu nggak pernah tuh muncul di log pengguna biasa. Itu satu bagian kecil dari file penjualan terlarang Microsoft. Kita semua tahu Microsoft itu sukses karena teknologi. Tapi kalau kita telusuri lebih dalam, kita mulai bisa ngeliat tuh pola yang berulang, keputusan-keputusan yang besar, penyesuaian strategi, dan penyusunan pendekatan. Semuanya itu tercatat rapih di dalam satu file yang bernama file penjualan terlarang Microsoft. Apa itu semua cuma nama kode aja? Atau memang ada ruang yang digunakan sebagai kekuatan bisnis yang memang ditentukan di saat dunia sedang lengah? Tapi yang jelas, kesuksesan Microsoft itu dimulai dari rapat tengah malam. Thank you banget buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Kalau kalian punya saran konten atau ada yang kurang dari penyampaian gua, kalian boleh ya sharing-sharing di kolom komentar. Jangan lupa juga nih, share, subscribe, dan like channel gua. Terima kasih.